生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 127. Bab 127, Perisai Jiwa Surgawi Raksasa, 2. Warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Pada tiga perisai elemen ini, ada juga atribut suci yang berasal dari berkah malaikat. Long Hao Chen memegang kedua pedangnya di depannya saat sosoknya langsung membeku, itu adalah penghalang surgawi. Wang Yuanyuan saat ini sangat cepat, dan Hao Yu sama sekali tidak punya cara untuk menghindari serangannya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk bertemu langsung dengannya, karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif perisai jiwa surgawi raksasa yang telah mencapai tingkat seperti itu. Bum, 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 dang. 4 suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh hadirin. Tanpa diduga, ketiga perisai elemen ini hanya bisa menghentikan perisai jiwa surgawi raksasa ini sebentar, sebelum hancur berkeping-keping. Di saat-saat terakhir, itu dengan keras menghantam dua pedang bepotongan yang diposisikan di atas kepala Long Hao Chen. Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar terguncang oleh dampaknya, saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, itu adalah Bright Feng Yanche. Di bawahnya, Hao Yu mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Pedang berat besi halus itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan meskipun pedang api tidak hancur, dari pembengkokan, melihat kondisinya saat ini, sepertinya itu tidak akan terlalu efektif lagi. Tangan Long Hao Chen berubah menjadi semacam kabur. Darahnya berguling-guling, saat dia nyaris tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa bahkan dengan koordinasi sempurnanya dengan Hao Yu, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir. Sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya melebihi 500 kg. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Long Hao Chen tidak diragukan lagi dirugikan. Namun kerugian ini datang dengan kompensasi. Melalui tabrakan dengan tipe yang paling langsung ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang perisai jiwa surgawi raksasa milik Wang Yuanyuan. Pertama, getaran ini berasal dari kemampuan tambahan yang datang bersama dengan perisai jiwa surgawi raksasa. Tanpa kemampuan ini, tidak akan mudah untuk menembus ketiga perisai elemen itu. Kedua, karakteristik terbesar dari perisai ini adalah kekuatannya. Jika dia hanya membandingkan energi spiritual eksternal dengan Wang Yuanyuan, dia akan menjadi pemenang tanpa keraguan sedikit pun. Ini adalah seberapa kuat senjata miliknya ini. Namun, dari kelihatannya, Wang Yuanyuan juga tidak perlu berjalan-jalan di taman untuk menangani perisai ini. Dalam sekejap mereka bertabrakan, wajahnya jelas agak memerah. Dan setelah itu, ketika perisai besar itu memukul mundur Long Hao Chen, langsung menghancurkannya di tanah, dan tanpa meninggalkan jejak apapun di atasnya, kekuatan yang harus dia gunakan jauh dari sesuatu yang seringan sebelumnya, ketika dia baru saja bergerak dan menyerang secara mekanis. Jelas, dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, merencanakan untuk menggunakan perisai ini tidak akan mudah. Pada saat ini, dominasi seorang satria muncul dengan jelas. Kedua lengan Long Hao Chen menjadi mati rasa, dan senjatanya rusak, tapi Hao Yu tidak terluka sedikit pun. Dan ketika Long Hao Chen menggunakan penghalang surgawi untuk memblokir perisai jiwa surgawi raksasa ini, tubuh Hao Yu masih berdiri tegak, memperkuat Long Hao Chen dengan menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Terpaksa mundur beberapa langkah, Hao Yu memanfaatkan fakta bahwa Wang Yuanyuan baru saja melancarkan serangan dengan perisainya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia segera tiba di samping Wang Yuanyuan. Saat ekornya yang kuat menyapu, mengarah lurus ke kaki Wang Yuanyuan, dia secara bersamaan meluncurkan sejumlah besar, bola api, dan pisau angin,
langsung ke Wang Yuanyuan. Secara khusus, dia membidik kedua tangannya yang memegang perisai. Little Light segera menindaklanjuti dengan mantra. Itu adalah teknik pengisian spiritual, Radiant World, yang dia lepaskan sekali lagi, mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen. Konsumsi Wang Yuanyuan tidak sedikit. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa ini, tetapi yang dia lupakan adalah bahwa di masa lalu, ketika dia menggunakannya, energi spiritual internalnya jauh lebih berlimpah dari awal. Dan setelah bentrokan berulang kali dengan Long Hao Chen, konsumsinya sudah sangat besar. Setelah dia hanya mengandalkan perisai jiwa surgawi raksasa ini untuk meluncurkan serangan sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cukup energi spiritual internal yang tersisa dalam kondisinya saat ini untuk tetap mengendalikan sepenuhnya perisai jiwa surgawi raksasa. Dan saat menghadapi serangan Hao Yu yang sangat cepat, dia sudah dalam kebingungan. Memegang secara horizontal perisai jiwa surgawi raksasa ini, Wang Yuanyuan mencoba menyembunyikan dirinya di balik perisainya, dan seperti yang diharapkan, sebelum kekuatan perisai jiwa surgawi raksasa ini, semua mantra biasa ini dicabut. Dia memang berhasil melakukannya. Mantra sihir Little Flame dan Little Green yang kuat semuanya dilenyapkan oleh getaran frekuensi tinggi dari perisai jiwa surgawi raksasa ini. Namun, Hao Yu sangat licik, mantra ini hanya diluncurkan demi mengalihkan perhatian Wang Yuanyuan. Di bawah, ekornya yang besar digulung di sekitar kaki Wang Yuanyuan, tiba-tiba menariknya ke belakang. Meskipun Wang Yuanyuan berada di bawah efek amplifikasi dari perisai jiwa surgawi raksasa, Hao Yu sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Lebih penting lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeretnya, yang dibandingkan dalam keadaan sangat panik. Hasilnya segera muncul dari ini. Tubuh lembut Wang Yuanyuan dilatih dengan sangat baik, bahkan dengan tarikan ini membalik punggungnya dengan gerakan membelah yang sangat fleksibel, dia masih ingin menyeret perisainya dan menggunakannya untuk menyerang ekor Hao Yu. Namun, Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Pada saat yang sama Hao Yu meluncurkan gerakannya, Long Hao Chen telah menerima efek dari skill Little Light, Radiant World, dan saat energi spiritualnya sedang diisi ulang dengan kecepatan yang mencengangkan, mati rasa di lengannya juga menghilang secara bertahap. Little Flame dan Little Green telah melepaskan sihir ini tidak hanya untuk menyembunyikan serangan dengan ekor mereka, tetapi juga untuk menyembunyikan sosok Long Hao Chen yang melonjak. Pam! Long Hao Chen muncul di belakang Wang Yuanyuan, dan saat sebilah pedang kecil tertancap di lehernya, dia hanya merasa seolah-olah pemandangan telah menjadi gelap, dan segera pingsan. Secara alami, dia tidak punya cara untuk menarik perisai jiwa surgawi raksasa ini bersamanya. Memegang Wang Yuanyuan yang pingsan, Long Hao Chen masih merasakan ketakutan yang tersisa terhadap perisai besar di sampingnya. Dia tahu bahwa jika Wang Yuanyuan melepaskan lebih banyak kekuatan perisai ini, orang yang akan kalah mungkin adalah dia. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan Hao Yu mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan perisai ini. Namun, pada akhirnya, item yang tidak bergerak tetap menjadi item yang tidak bergerak. Meskipun perisai jiwa surgawi raksasa ini saat ini mendekati tingkat peralatan di tingkat legendaris, itu membutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dan karena alasan ini, bantuan yang dibawa Hao Yu ke Long Hao Chen jauh lebih besar. Keuntungan dari kontrak setara mereka selain kontrak darah mereka tampak lebih jelas di sini. Hubungan antara pikiran mereka jauh lebih besar, dan masing-masing dari mereka bisa merasakan segalanya, bahkan satu pikiran, datang dari pihak lain. Ini memberi mereka keuntungan ekstrim dalam hal koordinasi dan kecocokan mereka di tengah pertarungan. Meskipun dia telah mengalahkan Wang Yuanyuan, Long Hao Chen tidak terlihat begitu baik. Dalam pertandingan ini, semua peralatan yang dimilikinya telah hancur total. Tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Tentunya, di kompetisi tahap yang lebih tinggi, item lain di level perisai jiwa surgawi raksasa ini akan muncul. Ini adalah level peralatan tangguh yang Long Hao Chen akan hadapi selama pertarungannya yang akan datang. Namun, dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia bisa membeli peralatan? Setelah memasuki kompetisi antara 16 besar, dengan kerugian seperti itu dalam hal peralatan, bagaimana dia akan menghadapi pesaing lainnya?
Hao Yu telah menumbuhkan kepala ketiga, dan Long Hao Chen sendiri telah menembus ke langkah kelima. Ini memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk membidik tiga besar. Victor, Long Hao Chen. Long Hao Chen menerapkan mantel suci yang menerangi tubuh Wang Yuanyuan. Dia tidak menyerang terlalu serius, jadi setelah sedikit istirahat, Wang Yuanyuan sudah kembali ke akal sehatnya. Melompat, dia memandang Long Hao Chen, tampaknya masih tidak yakin, dan dengan mendengus, berkata, "Jika saya telah menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa saya sejak awal, Anda tidak akan cocok untuk saya." Saat dia mengatakan ini, dia mengambil 3 permata di perisainya. Long Hao Chen mengangguk dengan pandangan penuh pengertian, "Kamu benar, bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Melihat Anda, tampaknya Anda tidak dapat sepenuhnya mengontrol perisai ini. Itu hanya memiliki konsumsi yang terlalu besar untuk Anda. Selama saya bisa bertahan untuk beberapa waktu, masih akan sangat sulit bagi Anda untuk menang." Karena Wang Yuanyuan tahu bahwa dia sepenuhnya benar, dia mengangguk sebagai balasan, dan berkata, "Kamu benar. Tapi tunggu saja, aku pasti akan masuk 16 besar bersama denganmu." Sambil berbicara, wanita pemberani ini menopang dirinya sendiri dengan bantuan perisai besarnya. Saat dia kembali ke ruang tunggu, langsung melihat ke mage di dalam. Wajah Wang Yi saat ini adalah pemandangan yang sangat buruk untuk dilihat. Lawan terakhirnya adalah Wang Yuanyuan ini, dan pemenangnya akan berada di peringkat kedua grup ini. Meskipun tempat ketiga juga memiliki kemungkinan untuk bertahan dalam kompetisi, siapa yang akan baik-baik saja dengan membiarkan nasibnya di bawah kendali orang lain? Tampilan kekuatan Wang Yuanyuan sebelumnya adalah bukti bahwa dia tidak akan melakukannya. Wang Yi, penuh dengan kesedihan dan kemarahan, berpikir tidak bisakah kamu sedikit lebih ganas? Fakta bahwa sebuah equipment di Glorio Ustier telah keluar membuat yang lainnya lebih rumit untuknya. Bisakah saya benar-benar berhasil? Kekuatan perisai besar ini sudah cukup untuk menghilangkan keunggulan dan dominasi yang dibawa oleh kompor spiritualnya. Lagi pula, peri elemen bumi miliknya belum mengalami evolusi pertamanya. Di akhir pertarungan ini, Long Hao Chen sudah resmi memenuhi syarat. Dan dia selesai di tempat pertama grupnya, memimpin di atas yang lain saat memasuki 16 besar. Setelah mengirim Hao Yu kembali ke kamar hotelnya, Long Hao Chen meninggalkan stadion, benar-benar tertekan. "Saya tidak punya senjata lagi, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Namun, kekhawatiran ini dengan cepat menghilang dari hatinya. "Cair, hari ini, sekali lagi kamu yang datang lebih dulu." Long Hao Chen bertemu dengannya dengan wajah tersenyum. Setiap kali dia melihatnya, dia segera melupakan yang lainnya. Meskipun Cair selalu mengenakan cadarnya setelah waktu itu satu, dan tidak membiarkan dia melihat penampilannya lagi, Long Hao Chen tidak pernah mengangkat masalah dengan meminta dia untuk membiarkan dia melihatnya sekali lagi setelah itu. Mengambil langkah cepat dan tiba di sisi Cair, Long Hao Chen mengambil tangan kecilnya dengan sangat alami. Mendengar suaranya, tatapan Cair, terutama bentuk alisnya, menjadi segera dan jelas sangat lembut, saat dia berkata pelan, "Apakah pertandingan hari ini berjalan lancar sekali lagi?" Long Hao Chen dengan lembut tertawa, dan menjawab, "Tidak apa-apa, tapi lawan yang saya hadapi hari ini sangat kuat. Itu adalah prajurit wanita. Perisainya sangat sulit untuk dihadapi. Dia menggunakannya sebagai senjata ofensif, dan bahkan bisa menggunakan beberapa permata untuk meningkatkan kekuatannya, dan mengatakan itu adalah beberapa pusaka jiwa surgawi raksasa." Pertarungan sebelumnya ini membawa banyak pengalaman bagi Long Hao Chen, jadi agak bersemangat dia berbicara dengannya tentang bagaimana pertarungan melawan Wang Yuanyuan terjadi. Tapi dia tidak mengangkat masalah kerusakan senjatanya. Itu karena satu-satunya alasan dia tidak ingin membuatnya khawatir tentang dia. "Selama kamu menang, tidak apa-apa. Maka Anda sudah menjadi peringkat pertama grup Anda." Cair berkata sambil tersenyum. Long Hao Chen mengangguk, dan berkata, "Itu benar. Hanya saja, saya tidak tahu lawan seperti apa yang akan saya lawan di kompetisi knockout." "Benar, kita sudah saling mengenal untuk waktu yang lama, tapi selain mengantarmu pulang, aku hampir tidak melakukan apa-apa denganmu, bagaimana kalau..."
Pada saat itu, dia membuat jeda dan berhenti memegang tangan Chair, saat dia mencondongkan tubuh cukup dekat ke Chair untuk melihat ekspresi wajahnya. Jika Chair sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah, dia tidak akan mengangkat masalah tentang mengundangnya untuk makan. Namun, Chair salah paham padanya. Dengan suara mendesing yang lembut, wajahnya, yang masih tertutup kerudung, diwarnai dengan warna merah, saat detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai seorang pembunuh, dia tidak pernah merasa panik seperti sekarang ini. Ya, mereka masih muda, tetapi dalam hal masalah antara pria dan wanita, anak perempuan cenderung lebih dewasa sebelum waktunya daripada anak laki-laki. Part 128. Dia? Apa yang dia ingin kita lakukan? Apakah dia ingin melihat wajahku? Atau dia ingin memelukku? Atau yang lain, apakah dia? Pikiran Chair sudah dalam kekacauan total, karena dia sudah berkeringat di bawah cengkeraman tangan kecil Long Hao Chen. Melihat perubahan besar yang tiba-tiba dalam ekspresinya, Long Hao Chen merasa sangat takut, saat dia buru-buru menggosok dahinya dengan salah satu tangannya. Chair tidak bisa melihat, dan untuk alasan ini, persepsinya tentang dunia luar cukup kabur. Pada saat Long Hao Chen bersentuhan dengan dahinya, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, berteriak kaget, "Ah, jangan." Lagi pula, dia belum siap secara mental. Pada saat itu, ada beberapa anak tangga batu kecil tidak jauh di belakangnya. Mundur dengan panik, kakinya terjepit, dan dia hampir jatuh ke belakang. Hati Long Hao Chen takut, melompat sedikit, meskipun dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi pada Chair. Dia masih secara tidak sadar mengambil langkah maju, dan memegang pinggang rampingnya di pelukannya, menopang tubuh indahnya dengan tangannya. Hati-hati. Chair sekarang sangat malu bahkan lehernya menjadi merah. Dia bisa dengan jelas merasakan pelukan Long Hao Chen di pinggangnya dan kehangatan tangannya, serta napasnya, dalam jarak yang begitu dekat. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pembunuh, dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam pelatihan, membuat indranya sangat tajam, karena itulah satu-satunya cara baginya untuk merasakan bahaya tersembunyi. Tapi sekarang, hatinya lah yang tampak sangat pemalu, tubuhnya menjadi mati rasa, dan kakinya hampir tidak bisa stabil sama sekali. Salah satu tangannya meraih kerah Long Hao Chen, dan pikirannya benar-benar kosong. Long Hao Chen saat ini benar-benar terpana juga. Cuacanya cukup panas, jadi semua orang mengenakan pakaian tipis. Jadi ketika dia memegang pinggang Chair yang ramping dan lembut di lengannya, dia hanya merasakan satin krem dari kulitnya, sensasi seperti batu giok, dan kehangatan yang nyaman. Yang terpenting, dia merasa pinggang rampingnya bisa putus kapan saja. Di bawah pinggangnya adalah sosok yang menyentuh dari bokong indahnya yang melengkung, dan wajahnya yang rapi benar-benar memerah. Beberapa detik berlalu, tetapi bagi mereka, itu tampak selama beberapa abad. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Chair mengambil inisiatif untuk bereaksi. Buru-buru meluruskan punggungnya, dia menggerakkan tongkat bambunya secara horizontal, menggunakannya untuk akhirnya menghalangi Long Hao Chen, saat dia dengan dingin berkata, terdengar agak tidak senang, kamu. Long Hao Chen terdiam selama beberapa detik dan berkata, Chair, kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Ada apa denganmu? Apa Anda merasa mual? Apakah itu demam? Wajahmu merah sekali. Sekarang giliran Chair untuk menatap kosong. Jadi sebenarnya, dia hanya ingin. Dan sebenarnya, orang yang memiliki pikiran licik adalah aku. Wajahnya yang memerah tidak kembali normal, tetapi malah semakin memerah. Chair menggunakan tongkat bambunya untuk mengetuk ringan tubuh Long Hao Chen, saat dia menggonggong padanya dengan suara rendah, jahat. Aku akan kembali dulu. Siapa yang mau makan denganmu? Menyelesaikan kalimatnya, tongkat bambunya mengetuk tanah, dan Long Hao Chen hanya melihat tubuhnya berkedip, dan dalam sepersekian detik, pantulan siluetnya menghilang sepenuhnya. Pergeseran yang sangat cepat. Kecepatan seorang pembunuh benar-benar sesuatu yang patut ditiru. Namun, apa yang terjadi pada Chair? Kenapa dia memanggilku?
Long Hao Chen berdiri di sana tertegun sejenak, lalu berjalan kembali ke hotelnya, bingung. Dengan persepsi yang tajam, dia bisa merasakan bahwa Chair tidak benar-benar marah padanya. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa rasanya seperti dia melarikan diri ketika berjalan pergi. Namun, sebelumnya, ketika dia menangkapnya, rasanya sangat enak, sensasi yang dia rasakan ketika memeluk pinggangnya sangat nyaman. Dia merasa agak enggan untuk mencuci tangannya hari ini. Long Hao Chen kembali ke hotel. Bahkan sebelum memasuki kamarnya, dia mendengar suara Yehua dari kamar sebelah. "Hao Chen, ayo. Bagaimana guru tahu aku kembali?" Long Hao Chen gugup. Dia bergegas ke kamar Yehua, membuka pintu dan masuk. Tidak hanya ada satu orang di kamar Yehua, selain dia, ada dua orang lagi. Seorang penatua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di hadapannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pemuda ini, justru orang arogan yang dia temui hari itu, tetapi tidak pernah bertemu lagi sejak itu, Han Yu. Meskipun Yehua duduk di sana, rasanya dia sangat hormat. Dia hanya duduk di setengah kursi, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat sisi Yehua ini. Mengetahui gurunya, ini tentu saja perilaku yang hanya bisa dia tunjukkan ketika berbicara dari lubuk hatinya. Siapa orang tua ini? Kerabat Han Yu. Apakah karena hari itu, ketika dia mengatakan dia akan menjadi ksatria punggawaku, dia datang untuk mencariku? Hati Long Hao Chen tiba-tiba menjadi dingin, tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa, perlahan-lahan pergi ke belakang kursi Yehua untuk menggantikannya. Han Yu secara alami melihatnya juga. Hanya saja, saat ini, ekspresi wajah Han Yu sangat tenang dan tidak ada sedikit pun arogansi dari sebelumnya. Penatua yang duduk di seberang Yehua, bukankah dia adalah kepala ksatria suci dari aliansi ksatria, Han Qian? Melihat Long Hao Chen, matanya bersinar, penuh dengan senyum, saat dia berkata, "Yehua, kamu memupuk murid yang begitu baik. Awalnya saya berencana agar Anda menyampaikan pesan saya kepadanya, tetapi karena dia kembali sepagi ini, sepertinya itu tidak perlu." Hao Chen, apakah pertandingan hari ini berjalan lancar? Mendengar suaranya, Long Hao Chen tiba-tiba melebarkan matanya. Persepsinya bagus, sebaik ingatannya, jadi meskipun suara ini pada saat itu cukup lembut, dia segera dapat mengetahui dari ingatannya sebelumnya siapa pemilik suara yang dalam itu. "Tuan, bukankah Anda kepala ksatria suci yang muncul di atas panggung selama penyisihan ksatria?" Long Hao Chen membiarkan kata-kata ini keluar dari mulutnya. Han Yan berkata sambil tersenyum lebar, "Tepat. Sangat mengesankan bahwa Anda mengingat suara saya." Yehua melirik Long Hao Chen, "Kamu masih belum menjawab pertanyaan pertama Senior Saint Knight." Long Hao dengan cepat dan hormat berkata, "Saya memenangkan pertandingan saya hari ini secara kebetulan." "Kebetulan?" Han Qian, heran, menatapnya. "Jadi masih ada orang di grupmu yang bisa membuatmu mengandalkan keberuntungan?" "Benar-benar kejutan." Long Hao Chen mengangguk, lalu, menggunakan pengalamannya sendiri dalam pertempuran dengan Wang Yuanyuan, dia menjelaskan situasinya sekali dengan cara yang sederhana, menekankan pada penggambaran perisai jiwa surgawi raksasa milik Wang Yuanyuan. Peralatan epik. Warna wajah Han Qian mengeras, alisnya sedikit terangkat, "Aku pernah mendengar tentang pusaka jiwa surgawi raksasa sebelumnya, jadi darah mereka masih diwariskan sampai sekarang. Bagi umat manusia, ini adalah hal yang sangat baik. Tampaknya dalam waktu dekat, wanita muda ini akan menjadi fokus pemeliharaan kuil prajurit. Saya dapat memastikan bahwa peralatan pusaka jiwa surgawi raksasa setidaknya memiliki kualitas tingkat epik. Namun, saya tidak ingat sama sekali apakah selama masa kejayaan, ada perisai di antara jiwa surgawi raksasa. Sepertinya perisai jiwa surgawi raksasa milik wanita muda itu adalah senjata yang rusak. Meski begitu, jika dia bisa menyematkan ke 9 rongga, tetap saja perisai ini akan mencapai tingkat epik. Jenis metode medan energi spiritual beresonansi 9 lubang tertanam ini telah lama hilang. Kepala Saint Knight ini benar-benar berpengalaman, bahkan Yehua tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam hal pengetahuan.
Tidak buruk, bahkan melawan peralatan jenis ini kamu masih berhasil menang, membawa kemuliaan bagi kuil ksatria kita. Han Qian mengangguk puas. Hao Chen kecil. Tujuan saya datang kali ini adalah untuk menemukan Anda. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, nama senior ini adalah Han Qian, dan Han Yu adalah cucu saya. Namun, selama kompetisi seleksi perburuan iblis ini, cucu yang bau ini sangat mengecewakanku. Hari itu, saya membiarkan dia memberi hormat kepada Anda, dengan tulus dia meminta untuk menjadi ksatria punggawa Anda. Hari ini, aku membawanya. Saya telah menyelesaikan prosedur baginya untuk menjadi ksatria punggawa. Mulai sekarang sampai 5 tahun kemudian, dia adalah punggawa Anda. Hidupnya, seluruh hidupnya, akan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Yu kecil. Dia memberi isyarat kepada cucunya. Han Yu buru-buru maju beberapa langkah, membungkuk sedikit, mengulurkan tangan kirinya. Long Hao Chen menatapnya, heran. Di tangan kiri Han Yu, ada bekas tanda yang tidak dia kenali. Han Qian berkata, ini adalah kontrak Ksatria Punggawa, yang berlangsung selama 5 tahun. Anda harus menjatuhkan setetes darah di tengah tanda kontrak. Setelah kontrak, dan selama 5 tahun, dia tidak akan bisa melanggar perintah apapun dari Anda. Pada saat yang sama, Anda hanya perlu satu pemikiran untuk mengendalikan hidupnya. Long Hao Chen melihat penampilan serius Han Yan, dan dia tidak bisa tidak berkata, Kepala Saint Knight, tidak perlu. Saya pikir saudara Han Yu hanya sedikit ceroboh pada saat itu. Han Qian buru-buru berdiri, dan berkata dengan suara serius, bagaimana dia bisa ceroboh pada saat seperti itu? Anak ini memiliki beberapa bakat bawaan, tetapi sikapnya memiliki beberapa cacat serius. Dia sombong, arogan, sulit diatur, dan tidak bisa bertanggung jawab. Anda berbeda, saya bisa melihat kemuliaan dan kehormatan seorang ksatria pada Anda. Jangan berpikir tidak akan ada manfaat baginya setelah menjadi ksatria punggawa Anda. Faktanya, dia sebenarnya akan mendapatkan cukup banyak. Mengikuti Anda tidak hanya akan memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis, tetapi di sisi Anda, dia juga akan dapat belajar banyak hal. Mungkin 5 tahun masa sulit ini akhirnya akan membuatnya berjalan di jalur yang benar untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Ini adalah tujuan utama saya. Jadi, sebagai kakeknya, saya mohon, tolong biarkan dia menjadi punggawa Anda. Sambil membujuk, tinju kanan Han Yu berada di dadanya, saat ia melakukan penghormatan ksatria terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen terkejut, dengan cepat menjawab, Kepala ksatria senior Sen, jangan bersikap seperti ini, aku tidak pantas mendapatkannya. Saya setuju saja. Ye Hua, di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Han Qian sama sekali tidak takut untuk berbicara, jujur dan terus terang, tentang keinginannya agar Han Yu menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, tanpa ada ide untuk menyembunyikan apapun. Hanya satu hal ini sudah cukup untuk meyakinkan orang. Terlebih lagi, dengan ksatria langkah kelima di sampingnya, keselamatan Long Hao akan meningkat pesat. Darah merah cerah perlahan menetes ke tengah tanda kontrak ksatria punggawa. Meskipun Han Yu sudah memikirkan situasi ini, bahwa dia harus menjadi pengikut orang lain sampai saat ini, dia masih tidak bisa membantu tetapi menutup kedua matanya. Darah menetes ke tengah telapak tangan Han Yu dan, sesaat kemudian, menghilang, berubah menjadi cahaya merah yang menyebar dari sasaran, memanjang ke seluruh tubuh Han Yu. Han Yu secara refleks menggigil, tanpa sadar membuka kedua matanya, bahkan tanpa menyapa tuannya, Long Hao Chen. Tiba-tiba, dari pusat tanda itu, cahaya emas juga menyebar. Dalam sekejap, Han Yu hanya merasa bahwa 360.000 pori-pori di tubuhnya terbuka, luar dan dalam, menghangatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti pusat mata air panas yang terbakar, hampir mengeluarkan suara erangan. Apa ini? Tidak hanya Ye Hua dan Long Hao Chen, tetapi bahkan Han Qian sedikit takut. Bahkan jika dia adalah kepala Saint Knight, itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi aneh ini. Han Yu sendiri agak tercengang, tapi kenyamanan ini tidak palsu, dia bisa merasakan bahwa antara dia dan Long Hao Chen sudah ada hubungan yang berbeda. Rasanya seperti mereka menjadi kerabat keluarga.
Part 129. Bab 129, Berbagi Bakat Bawaan. Saya. Apakah ini fenomena pembagian bakat bawaan dari Master Knight ke Retainer Knight? Mustahil. Han Qian menatap Long Hao Chen, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresi tidak mengerti dan terkejut di wajahnya tidak pernah begitu berbeda sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian melihat tubuh cucunya sendiri, Han Yu, wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu, setelah sepersekian detik, Long Hao Chen melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau, tembus cahaya, dan menembus. Itu adalah Brilliant Body, keterampilan ksatria dari langkah ketujuh. Tangan Han Qian menggigil, 5 jarinya bergerak berirama, simbol terang mistis bergerak dalam lintasan misterius, bergelombang di sekitar tangannya. Segera, itu berubah menjadi pola yang rumit, langsung ditandai di dada Han Yu. Segera, tubuh Han Yu menggigil dan, di dadanya, cahaya keemasan muncul, perlahan naik di udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik dan naik. Tatapan Han Qian masih terfokus kuat pada pilar cahaya ini, penampilannya menjadi semakin bersemangat. Ye Hua dan Long Hao Chen tampak bingung, tidak mengerti sama sekali pemandangan di depan mata mereka. Mereka tidak memahami kemampuan yang baru saja digunakan Han Qian ini, mereka juga tidak memahami apa yang terjadi di hadapan mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik. Dan kedua tangan Han Yu masih secara tidak sadar terkepal. Sungguh, jadi ini benar-benar seperti ini. 80, tingkat ke-80. Akhirnya berbalik, Han Qian melihat sekali lagi ke Long Hao Chen, dengan tatapan tidak percaya. Mengukurnya dari atas ke bawah, dia memandangnya seolah-olah dia adalah semacam harta langka. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kepala Ksatria Senior Sen, apakah sesuatu terjadi? Han Qian menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan dan semua yang ada di dalamnya, termasuk mereka. Kata-katanya selanjutnya membuat tuan dan muridnya, Ye Hua dan Long Hao Chen, benar-benar terkejut. Hao Chen kecil, Hao Chen kecil, kamu benar-benar mengejutkanku hingga batas ekstrim. Energi spiritual internal bawaan, 97. Keturunan cahaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah dimulainya zaman ke-8 yang terjadi 6.000 tahun yang lalu, kuil ksatria kami akhirnya akan menghasilkan Scion of Light. Haha. Hahaha. Long Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut dan mereka saling memandang tanpa bertukar sepatah kata pun, tampaknya secara bersamaan sedang bersiap untuk berkelahi. Namun, yang di depan mereka justru adalah kepala Saint Knight Senior dari kuil ksatria mereka. Itu berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat besar yang bisa mengatasi mereka berdua dengan mudah. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa Han Qian ini akan memiliki niat buruk terhadap mereka. Kamu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Long Hao Chen, masih benar-benar kosong, bertanya. Pihak lain sudah mengatakan jumlah pastinya, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya lebih jauh, dia mungkin juga meminta penjelasan. Han Qian sudah tidak bisa tenang sama sekali dan matanya membawa nyala api yang mengamuk di dalamnya saat dia berkata, tepatnya kontrak ksatria punggawa yang mengungkap ini. Seorang ksatria punggawa dan ksatria tuanya sangat erat hubungannya. Untuk membuat kesepakatan, ada kebutuhan pembuluh darah kedua belah pihak untuk berbagi koneksi. Akibatnya, setetes darah Anda diperlukan dan, selama penyelesaian kontrak ksatria punggawa, jika bakat bawaan ksatria master melampaui bakat ksatria punggawa dengan selisih yang lebar, bakat bawaan ksatria punggawa akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah kontrak ini berakhir, peningkatan bakat bawaan ini akan menghilang. Yang disebut melampaui, ini berlaku jika ada perbedaan tertentu di antara mereka, ini adalah berbagi bakat bawaan yang saya sebutkan sebelumnya. Perbedaan ini diwakili oleh kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan melebihi 30. Dengan kata lain, selama energi spiritual internal Master Ksatria lebih dari 30 tingkat lebih tinggi dari Ksatria pengikutnya, bakat bawaan Ksatria pengikut akan meningkat.
Tingkat promosi ini sama dengan setengah kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan. Energi spiritual internal bawaan Yu kecil berada di level ke-63 dan, pada level ini, sudah tidak buruk sama sekali. Namun, sekarang, itu telah meningkat ke level ke-80. Itu berarti perbedaan 34 dibandingkan dengan level bawaannya yang ke-63. Dari sini, tingkat bawaan Anda secara alami dapat disimpulkan. Ini 97, energi spiritual di tingkat ke-97. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa, dalam hidup saya akan melihat seseorang dengan fisik Scion of Light muncul. Long Hao Chen dan Yehua keduanya tertawa bodoh di depan Han Qian. Yehua bergumam, bagaimana? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat dari kontrak Satria Punggawa ini? Han Qian berkata, kontrak Satria pengikut awalnya jumlahnya sedikit dan, selain itu, akulah satu-satunya yang mampu menghasilkan efek berbagi bakat bawaan yang aku temukan melalui penelitianku sehubungan dengan bahasa kuno. Tanpa perlu menyebutkan Anda, bahkan petinggi kuil Ksatria tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang metode ini. Lebih jauh lagi, metode ini sangat tidak berguna bagi sebagian besar orang sehingga secara alami tidak perlu menyebarkannya ke kuil Ksatria kita. Mendengar tentang metode berbagi ini, Yehua secara alami tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara yang bersemangat, Kepala Ksatria Suci Senior, bagaimana? Berapa banyak ksatria pengikut yang dapat dimiliki oleh seorang ksatria utama melalui metode ini? Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun, batasnya adalah 2. Itu karena metode ini melibatkan mata rantai spiritual, jika ada terlalu banyak pengikut, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental ksatria utama dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya. Akibatnya, saya akan mengatakan bahwa, dari pengetahuan kami, batas absolutnya adalah 2 ksatria punggawa. Dengan suara hormat, Long Hao Chen segera berlutut, Senior Saint Knight, saya mohon, tolong biarkan guru menyelesaikan kontrak melalui metode Anda. Guru benar-benar jenius. Mendengar ini, Han Qian langsung terkejut. Di samping, Yehua yang gelisah menatap langsung ke arah Long Hao Chen, jangan, Hao Chen. Jika kamu melakukan ini, karena aku, kamu tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan ksatria punggawa lain lagi. Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, guru, yang paling penting adalah Anda menjadi benar-benar kuat. Untuk meminta saudara Han membantu saya sudah cukup bagi saya. Selama dia bisa membantumu untuk meningkatkan bakat bawaanmu ini, murid ini tidak akan menyesal. Tunggu-tunggu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang apa yang kamu bicarakan saat ini? Han Qian memberikan tatapan bingung kepada tuan dan muridnya. Yehua menghela nafas pada dirinya sendiri, sebelum dengan hormat menjawab, Kepala Ksatria Suci Senior, bawahan ini memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya pada tingkat ke-8. Apa? Han Qian berteriak ketakutan dengan suara yang sangat keras, membuat telinga Long Hao Chen dan tuannya pusing. Untunglah cahaya suci yang menutupi mereka ini kedap suara, jadi suaranya tidak akan menyebar ke orang lain. Keadaan waspada Han Qian benar-benar nyata. Reaksi ini tidak sedikit lebih rendah dibandingkan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen sebesar 97. Apa yang tersirat dari energi spiritual ke-8? Seharusnya menyiratkan bahwa tidak ada cara untuk menerobos langkah kedua. Namun, dia tidak hanya menerobosnya, dia juga seorang ksatria bumi. Pada saat ini, Han Qian langsung mengerti mengapa Long Hao Chen mengatakan Yehua benar-benar jenius. Jenius tidak semuanya tentang bakat bawaan. Untuk seseorang yang energi spiritual internal bawaannya hanya mencapai tingkat ke-8 untuk dapat mencapai tingkat ksatria bumi, untuk bertahan begitu banyak, mengandalkan ketekunan dan penelitian, akankah kata jenius cukup untuk menggambarkannya? Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian menatap Yehua dengan tegas, berapa banyak usaha yang harus kamu lakukan untuk menebus cacat ini? Yehua tersenyum pahit, spiritual internal bawaan pada tingkat ke-8 bukanlah hal yang mulia, itu hanya untuk diejek. Ejekan? Omong kosong. Idiot, menurut Anda berapa banyak orang dengan energi spiritual internal bawaan di bawah Anda? Sebagian besar,
Setidaknya, jika mereka semua bisa mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima melalui pelatihan seperti Anda, apakah Anda tahu apa implikasinya bagi umat manusia? Han Qian sepertinya hampir melolong. Pada saat ini, Ye Hua langsung terkejut. Kehidupannya ini hanya tentang usaha dan pertempuran melawan surga. Ejekan yang dia terima di dunia ini telah mengembangkan kepribadiannya yang tertutup. Dengan kata lain, dia menjadi benar-benar egois, hanya hidup di dunianya sendiri. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami bahwa latihan yang pahit dan tak henti-hentinya selama puluhan tahun ini sebenarnya adalah kekuatannya. Dan, meskipun metode pelatihan pribadi yang dia dapatkan melalui penelitian dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang aneh kecil seperti Long Hao Chen, itu bisa dikatakan cocok untuk sebagian besar orang dengan bakat bawaan yang tidak mencukupi. Dengan mengangkat tangan Han Qian, cahaya keemasan keluar dari tanah, menempel pada Long Hao Chen. Saya menerima permintaan Anda. Saat ini, saya menantikan, bahkan lebih dari Anda, keajaiban yang akan diciptakan oleh guru Anda ini. Ye Hua, rentangkan tangan kirimu. Ya. Ye Hua pada saat itu sangat hormat. Seolah-olah dia benar-benar murid Long Hao Chen. Masalah bakat bawaan ini benar-benar menghancurkan hidupnya. Tapi ini akhirnya akan berubah. 10 menit kemudian, tanda yang mirip dengan yang ada di tangan Han Yu muncul di tangan Ye Hua. Ye Hua dan Long Hao Chen bahkan tidak perlu membahas masalah Ksatria Punggawa. Mereka adalah tuan dan murid, dengan hubungan yang mirip dengan ayah dan anak. Ya, Ye Hua akan menjadi Ksatria Punggawa Long Hao Chen. Tapi jadi apa? Apakah dia akan menggunakan ini untuk memberi perintah pada Ye Hua? Dengan hubungan guru dan murid mereka, sudah ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Bahkan komunikasi tidak diperlukan bagi mereka masing-masing untuk membuat keputusan demi satu sama lain. Setetes darah jatuh lagi. Indra Ye Hua hampir 10 kali lipat lebih tajam daripada indra Han Yu ini. Begitu lingkaran emas mengelilingi tubuhnya mengejang dengan perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah dia hampir pingsan. Perbedaan antara energi spiritualnya dan Long Hao Chen adalah 89, jadi setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan meningkat ke tingkat ke-52. Meskipun, seperti sebelumnya, itu tidak akan membuatnya jenius dalam hal ini, bagi Ye Hua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya meningkat dengan pesat, merasakan perubahan yang terjadi dalam energi spiritual internal di dalam dirinya dan perubahan dalam kemampuan bawaannya, Ye Hua tidak bisa menahan air matanya untuk meluap. Sambil memegang Long Hao Chen di pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari belasan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan orang lain yang tak habis-habisnya, menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri, menanggung apa saja dan segalanya. Dia berjalan dengan mentalitas pantang menyerah yang mendukung setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ini, dia terlibat dalam pertarungan tanpa akhir melawan beban ini. Dan, pada saat ini, lusinan perasaan yang tertekan di dalam hatinya mulai mengalir keluar seperti air terjun yang tak habis-habisnya tiba-tiba pecah. Melihat Ye Hua yang menangis sangat keras, Han Qian berdiri di samping tanpa campur tangan sedikit pun. Dengan perilaku dan pengalaman profesionalnya, bagaimana dia tidak bisa menebak perasaan seperti apa yang ditekan di dalam diri Ye Hua selama bertahun-tahun? Membiarkannya melepaskannya sekaligus adalah pilihan terbaik. Membiarkan semuanya keluar dari lubuk hatinya, ini akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan. Meskipun dia tidak muda lagi, dalam hal kultivasi, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.